Saya mau menyanggah yang Abu Hadi tadi bilang. Silakan. Iya. Iya. Jadi abang saya ini, Abang Demian, dia juga orang timur. Dan saya kenal betul tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap masjid. Yang ada di sana orang Kristen sering menolong orang Islam membangun masjid. Dan ini tidak berlaku di keyakinan lain. Tidak berlaku pada setiap keyakinan lain. Makanya ada aksi penyegelan gereja. Anda anggap apakah penyegelan Di gereja situ, itu sesuatu yang terpuji? Kan tidak. Masa iya Tuhan Anda mengajarkan seperti itu? Ini sejarah. Pertama mulai dari pelarangan adzan, itu pertama. Yang kedua pelarangan penggunaan jilbab. Sampai endingnya ketika membangun sebuah masjid. Dengar sebentar. Bang Abu Hadid, begini. Siap. Jadi disitulah memang kita ini jangan menggunakan satu hal yang justru tidak ada. Ini noise Bang Bejo ya, Bang Bejo noise. Oh ya, nah itu. Nah jadi di situ harus kita menggunakan cara pandang yang luas. Saya berkali-kali katakan, ya kalau kita melihat terjadi ada kelompok yang menutup rumah ibadah, ya kita dengan lantang mengatakan negara ini mayoritas, makanya kami melarang mendirikan rumah ibadah itu dilarang begitu. Oke. Ketika ada seorang teroris beragama Islam dihukum oleh bangsa ini, negara ini yang mayoritas Islam itu, kok Islamnya nggak dapat sesuatu yang baik ya? Gitu loh. Harusnya fair dong. Wah, negara ini negara mayoritas Islam. Berarti teroris itu tidak diajarkan dalam Islam. Kalau diajarkan dalam Islam, kenapa pelakunya dihukum? Harusnya kan dibebaskan. Karena negara ini mayoritas Islam. Kalau mengikuti pola seperti yang sering didengungkan, negara ini mayoritas Islam, kami mendirikan rumah ibadah, dilarang. Begitu ya. Tapi kan ini beda lagi. Kalau untuk teroris, ya Islam itu teroris. Ya. Kalau karena ada sekelompok orang yang melarang mendirikan rumah ibadah, wah, negara ini karena mayoritas Islam, makanya kami susah mendirikan rumah ibadah. Jadi, tidak ada satu acuan, tidak ada satu pandangan yang bisa teguh, itu dipergunakan dalam setiap peristiwa. Peristiwa yang berbeda, maka cara pandang berbeda. Peristiwa kalau yang teroris berbeda lagi. Menurut saya, izin abang menanggapi kalau berkenan. Ya. Abang dari Islam apa Kristen? Saya dari Nasrani. Oh, Kristen ya. Ya, saya setuju sama abang. Memang aksi penyegelan gereja, terus pelarangan Kristen, padahal kan kita tidak masuk ke dalam ranah Islam, kita hanya beribadah kepada Tuhan kita sendiri dan masing-masing. Ini adalah suatu tindakan yang tidak terpuji dan tidak perlu dilestarikan. Kalau Anda memang merasa keyakinan Anda sudah benar, misalkan yang menyegel gereja merasa keyakinannya sudah benar, Anda tidak perlu takut memberikan hak kebebasan untuk orang lain yang berbeda agama beribadah kepada Tuhannya. Tapi kalau Anda takut sampai Anda menyegel, itu bukti bahwa Anda ragu apakah keyakinan Anda ini benar, apakah Tuhan Anda ini benar. Begitu. Jadi kalau mau beriman ya dengan kitab suci masing-masing, dengan Tuhan masing-masing, silakan. Tuh juga Kristen tidak pernah sampai masuk dalam wilayah keyakinan orang lain kalau tidak diganggu duluan. Bahkan diganggu pun juga jarang ada yang mau menanggapi kan, karena Kristen itu lebih fokus ke bagaimana cara saya menjadi berkat. Nah, itu kan sudah diinstruksikan langsung oleh Tuhan Yesus bahwa kita sebagai Kristen ini harus menjadi terang dan garam dunia. Jadi kita nggak pusing dan nggak sibuk dengan masalah-masalah nyegel tempat ibadah orang lain. Itu kan tindakan yang tidak terpuji. Bagi mereka menang. Mereka merasa, wow, agama saya menang, agama saya ini bisa menyegel orang lain, bisa menyegel tempat ibadah orang lain. Tapi bagi orang yang menilai ini orang nggak punya moral, itu kok bisa. Baik, saya tambahkan sedikit ya.
begini, suatu keniscayaan di mana di situ minoritas pasti akan berpengaruh kepada hal-hal yang demikian. Contoh di Papua Barat, Manokwari, mayoritas Kristen, membangun masjid dilarang kok. Itu wajar. Di Bali ketika mereka merayakan Nyepi, orang yang di luar mereka semua ikut serta, tidak boleh menyalakan ini, tidak boleh beraktivitas, dan itu mayoritas biasa. Bang Demian ini orang timur. Bang Demian ini, oh iya silakan. Saya kasih tahu, saya ini orang Papua. Saya kasih tahu kamu ya, saya orang Papua. Saya kasih tahu betul. Jadi dengar dulu. Di mana mayoritas di sana tetap seperti itu. Tetapi sekarang ketika kita berbicara yang terjadi di Indonesia, kita kembali kepada pemerintah. Apa hukum yang berlaku di sana? Apakah memang pembangunan itu sudah memenuhi syarat-syarat dan lain-lain? Kalaupun memang sudah memenuhi lalu ada, maka itu oknum. Silakan Bang BBS. Ya, baik. Saya mau sanggah yang tadi dulu boleh? Boleh diizinkan? Yang dibilang Abu Hadid. Yang mana itu? Saya mau menyanggah yang Abu Hadid tadi bilang. Silakan. Iya. Jadi abang saya ini, Abang Demian, dia juga orang timur. Dan saya kenal betul tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap masjid. Yang ada di sana orang Kristen sering menolong orang Islam membangun masjid. Dan ini tidak berlaku di keyakinan lain. Tidak berlaku pada setiap keyakinan lain. Makanya ada aksi penyegelan gereja. Anda anggap apakah penyegelan di gereja situ, itu sesuatu yang terpuji? Kan tidak. Masa iya Tuhan Anda mengajarkan seperti itu? Ini sejarah. Pertama mulai dari pelarangan adzan, itu pertama. Yang kedua pelarangan penggunaan jilbab. Sampai endingnya ketika membangun sebuah masjid. Dengar sebentar. Bang Abu Hadid, begini. Kalau pembahasannya ke situ ini ya. Saya mau coba melihatnya seperti ini. Apapun itu tadi, ini yang noise siapa ya? Ya udah, Bang Bob, mohon maaf saya tambahkan sedikit saja. Ketika puncaknya pembangunan masjid, di situ ditempeli poster. Di sini adalah kota Injil, dilarang membangun masjid. Tapi itu ada perlawanan, tapi kita kembalikan semua kepada pemerintah yang mengatur itu. Apakah memang syarat-syarat membangun terpenuhi atau tidak? Kita kembalikan. Bukan apa yang saya ini di sini, orang di sini, saya tahu. Kalau di tempat saya ini mayoritas muslim, kami menghormati. Tidak ada penyegelan gereja, tidak ada pelarangan pembangunan gereja, tidak ada seperti itu. Silakan Bang Bobs. Ya, baik. Nah, sebenarnya polemik tentang pelarangan rumah ibadah itu ya, tadi sebenarnya pokok pembahasannya bukan ke situ, tapi saya coba kasih pandangan lah. Begini, saya itu tinggal di Riau, di Kabupaten Bengkalis, di Duri. Itu saya satu kampung itu dengan sang debater Rudi Yohanes. Kalau teman-teman kenal, pasti kenal lah ya. Nah, dari beberapa kali pengalaman saya, kebetulan saya diberi kesempatan menjadi seorang lawyer. Saya menangani adanya permasalahan-permasalahan saling tutup seperti itu, atau ada yang beribadah kemudian dilarang begitu. Sebenarnya yang saya temukan di situ adalah tidak adanya relasi yang baik atau tidak ada hubungan yang baik antara yang mau membangun rumah ibadah dengan warga sekitar. Lebih kepada relation, lebih kepada tidak ada hubungan yang baik. Contoh, ya, ada datang sekelompok ya ke kampung ini, dia beli tanahnya betul, ya, lalu dia mau bangun rumah ibadah begitu. Tapi warga kampung itu, warga sekitar di situ tidak ada yang mengenal ini siapa, orang-orang yang mau beribadah ini siapa. Mereka selalu mengatakan kebebasan beragama. Betul, itu kebebasan beragama. Tapi seperti yang saya katakan, seandainya di sekeliling rumah saya atau di sekitar rumah saya di BTN Baiduri Permai ya, di Bengkalis, Kecamatan Mandau itu, ada sekelompok orang. Naikkan si Hadi Bapak. Ini baru dia hostnya melihat. Pak Pipo, Pak Pipo. Oke, nah di situ bisa dilihat, saya lihat artinya apa?
Ketika ada sekelompok orang datang ke pekarangan rumah saya atau lingkungan rumah saya, lalu mereka ujuk-ujuk mau mendirikan rumah ibadah, lalu mereka mau melakukan satu ibadah yang bagi warga sekitar itu merupakan satu hal yang karena tidak ada hubungan baik ini tadi menjadi sebuah yang mengganggu, maka warga di situ mempertanyakan. Ketika dipertanyakan, jawabannya beragama itu dilindungi undang-undang. Beragama itu dilindungi undang-undang. Betul, beragamanya dilindungi undang-undang. Pertanyaannya, bisakah Anda beribadah ketika Anda tidak punya relasi yang baik dengan warga sekitar? Tadi saya mau ambil apa yang dikatakan oleh Bang Khilafah itu tadi. Menjadi terang dunia. Bisakah Anda menjadi terang dunia ketika Anda tidak punya relasi yang baik dengan lingkungan, dengan sekitar, dengan tetangga? Nggak bisa. Maka apa? Yang sering itu tadi, ketika ingin mendirikan rumah ibadah, mengabaikan pentingnya relasi yang baik. Kalau teman-teman pernah sekolah teologi ya, di dalam sekolah teologi ya, itu ada yang namanya mata kuliah Islamologi. Islamologi itu dipelajari untuk apa? Untuk mengenal untuk membangun relasi. Dengan mengenal keislaman, kita tahu tetangga kita yang Islam ini seperti apa. Sehingga apa? Terbangun relasi yang baik. Tapi meskipun demikian, kita bukan meniadakan adanya kelompok-kelompok yang radikal, gerakan-gerakan radikal yang menggradasi persatuan, kesatuan bangsa ini. Itu ada. Itu ada. Tetapi saya lebih kepada pengalaman saya yang saya temukan dari beberapa kali. Berbicara tentang melarang orang yang beribadah, mungkin bisa dicek di medsos, ada pernah terjadi itu. Orang melakukan ibadah dilarang. Saya turun itu langsung. Ternyata mereka berpakaian, ya pakai baju panjang, menggunakan pakaian ke Muslim. Ternyata setelah dicari tahu, wah, yang menggerakkannya Pak RT, karena Pak RT-nya nggak dapat setoran. Ini, tapi kalau orang lihat mereka ketika datang melarang ibadah itu karena berpakaian, ini pakaian gamis ya, pakai peci. Islam itu melarang orang beribadah. Padahal ketika kami tanya, kami periksa, kami panggil polisi, kami panggil ormas, tidak ada satupun ormas Islam yang kenal ini manusia-manusianya. Ternyata digali, RT-nya nggak dapat setoran, makanya RT-nya menyuruh mereka melarang itu yang orang ibadah. Ini yang kalau saya implementasikan dari pembicaraan kita tadi, bisakah ini kita katakan di dalam Islam itu diajarkan untuk seperti itu? Polemik pelarangan pembangunan rumah ibadah, polemik tentang menghalangi orang beribadah di Indonesia, ini bukan hanya sebatas tentang di dalam agama ini diajarkan, tidak. Ini salah satu gerakan-gerakan yang menggradasi, yang berusaha untuk mengikis, menghancurkan persatuan. Dengan cara apa? Dengan cara seperti itu tadi. Padahal yang punya kepentingan Pak RT-nya atau yang punya kepentingan ketua pemuda setempatnya. Tapi ketika mereka melakukan aksinya menggunakan pakaian keagamaan, menggunakan pakai gamis, bahkan ada yang berjilbab. Sehingga orang yang melihat, yang di media sosial menilai, tengoklah, nggak mungkin mereka pakai peci, nggak mungkin kalau memang betul mereka Islam. Tapi itu terinisiasi, gerakan itu, perbuatan itu, peristiwa itu muncul, itu karena ada orang yang pribadi. Lo bro, jangan Anda yang ngomong dan diamlah. Disuruh host ngomong kok situ yang repot. Bukan repot. Terus? Papi Bo, ajar. Ngomong aja tuh. Lah ya bu, urusan saya disuruh ngomong sama hostnya kok. Lo ngapain situ yang repot? Bukan repot, dan kita kasih kesempatan kepada orang lain. Ya sebelum disuruh, yang mengaturkan hostnya, bukan saya. Ini Pak Pipo ini. Opung, sabar Opung. Itu tadi sedikit lagi tuh penjelasannya Bang Bob. Tinggal sedikit lagi tuh tadi. Enggak biar adil. Kalau satu orang mah ngapain? Aduh, kenapa takut dengan statement saya? Gitu keberatan dengan statement saya. Aja Opung, sedikit lagi Opung. Nggak dipaksa di sini Pak Pipo. Silakan keluar. Sebentar Opung ya, Opungku yang saya hormati, Opungku yang ganteng. Langsung aja dikasih host, udah nggak apa-apa. Silakan Opung.
Ya, silakan Opung. Itu yang lain dulu, jangan saya. Tapi yang lain kan masih ada di sini. Masih satu orang yang ngomong. Opung, saya ya. Ya, Demian ya. Oke, gini ya. Kalau menurut saya begini, saya sebenarnya ada sebagian perkataan Bob yang saya setujui, tapi tidak semuanya ya. Bagus. Lagi adu Misalkan kita berbicara masalah toleransi dan juga pembangunan rumah ibadah ya. Saya juga sepakat dengan Bang Abu, memang di setiap daerah yang mayoritas pasti ada intoleran kepada yang minoritas. Saya sepakat dengan itu karena realita memang seperti itu. Di Papua, di Aceh, kemudian di Cilegon dan sebagainya. Tapi seharusnya sebagai masyarakat yang yang mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi, maka kita harus melawan yang namanya intoleran tersebut. Jadi tidak bisa istilahnya saling menyalahkan gitu kan. Tapi sebagai sebangsa dan setanah air, seharusnya kan harus diterapkan yang namanya hukum yang mengatur tentang itu. Dan kalau kita pelajari, mungkin Bob kan mungkin lebih ngerti ya, karena dia kan pengacara. Yang namanya membangun rumah ibadah kan harus ada izinnya dan sebagainya. Nah mungkin saja hal-hal seperti itu yang menghambat pembangunan rumah-rumah ibadah, karena kebanyakan yang saya tahu pembangunan rumah ibadah itu ada problem karena mungkin tidak ada izin dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya pribadi, sebagai sesama manusia, kalau misalkan di suatu daerah nih ya, ada orang yang beragama lain, tapi kemudian tidak ada tempat ibadah di situ, menurut saya itu nggak apa-apa kalau kita izinkan mereka istilahnya membangun rumah ibadah untuk mereka ibadah di situ. Karena kalau contoh ya, tidak ada rumah ibadah dan di situ tidak ada tempat ibadah contohnya, nah pastinya kan mereka tidak punya tempat untuk ibadah. Kalau menurut saya seperti itu, jadi tidak perlu untuk istilahnya dipersulit dan sebagainya. Bahkan kalau ada sebagian yang saya lihat itu di daerah-daerah bahkan ibadah karena tidak ada tempat ibadah, kemudian mereka ibadah di rumah saja, kadang-kadang juga dicegat. Nah itu tuh yang kemudian kita harus membuka wawasan kehidupan kita sebagai manusia kan, untuk lebih menjunjung tinggi yang namanya kebangsaan. Gitu kalau menurut saya. Boleh saya tanggapi begini. Setahu saya sih kalau untuk yang tadi dikatakan untuk beribadah dicegat itu saya belum dengar kabar juga ada di mana. Tapi kebanyakan kasus-kasus itu memang benar itu daripada perizinan. Ada regulasinya pemerintah, ada kebijakan dari lingkungan juga, kemungkinan karena ada beberapa klaster perumahan tidak mengizinkan untuk membuat toko atau rumah ibadah dalam klaster perumahan gitu ya. Hal-hal seperti ini yang seringkali dilanggar dengan sepihak membangun sebuah rumah ibadah di situ gitu ya misalnya. Ini yang menimbulkan reaksi masyarakat sekitar. Jadi seperti kata Bang Bob tadi, itu kurang ada sosialisasi pendekatan kepada masyarakat sekitar, dan ya tentu saja mengenai regulasi hukum dan pelaksanaan hukumnya gitu. Kalau mengenai yang tadi dicegat secara personal pribadi itu saya belum pernah dengar juga ada di mana gitu. Kalau untuk mengenai satu orang yang berada satu lingkungan tertentu yang jauh dari rumah ibadah, itu ada regulasinya juga kan. Kalau memang dia lingkungan sekitarnya nggak ada orang lain, mungkin buat apa juga dia bangunan ibadah, rumah ibadah. Kan bisa beribadah di rumah sendiri kan gitu. Kalau hanya 4 rumah aja misalnya, buat apa juga buat rumah ibadah? Rumah ibadah ini kan sebenarnya wadah untuk menampung beberapa orang untuk beribadah bersama-sama. Kan gitu. Logikanya kan ada. Makanya ada regulasi pemerintahan itu kan nggak sembarangan dibuat juga. Ada para pembuatnya yang berpikir dan menetapkan aturan-aturan tadi, dan itu disepakati oleh pihak-pihak yang mewakili umat beragama juga gitu. Gitu kali Bang Bob ya. Lanjut Bang Bob. Ya siap. Jadi
sebenarnya kita melihat dari kacamata secara luas, saya tadi mengatakan, bukan kita katakan tidak ada kelompok atau orang atau oknum yang memang menganut paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang menganut paham justru menyimpang dari ajaran-ajaran agama masing-masing. Ada. Nah, orang-orang ini yang memperalat, menggunakan masyarakat-masyarakat setempat atau kelompok tertentu untuk dijadikan alat menumpahkan atau mewujudkan paham yang menyimpang tadi. Dengan menggunakan salah satu kelemahan yang terjadi. Contoh, tentang perizinan. Pihak yang ingin mendirikan rumah ibadah sudah melengkapi semua. Tetapi institusi yang berkewajiban, bertugas, berwenang menerbitkan izin ini sampai 10 tahun tidak keluar-keluar izinnya. Ini kan ada yang salah. Salahnya di mana? Salahnya di pemerintahan. Kita cek lagi. Wah, ternyata salahnya di oknum pemerintahnya. Bukan di hukumnya, bukan di aturannya. Nah, kalau kesalahannya itu di administrasi pemerintahan, nah kenapa kita seret-seret agama tertentu untuk menyatakan agama itulah yang salah? Kan nggak fair. Akhirnya apa? Penyakitnya nggak selesai, kita ribut nggak habis-habis. Karena penyakitnya bukan di agama itu sebenarnya, tapi di oknum atau di orang yang seharusnya bertugas dan berwenang untuk menerbitkan izin rumah ibadah itu, tapi tidak dikerjakannya. Sehingga situasi ini dimanfaatkan oleh orang yang menginginkan terjadinya perpecahan. Digunakanlah itu untuk mewujudkan perpecahan, pertikaian, konflik sesama anak bangsa. Sepakat. Itu yang terjadi sebenarnya. Tapi kita selalu terbawa, ya ketika kita sama, saudara Muslim juga, ya saudara Kristen juga seperti itu, melihat seperti ini langsung terbawa, gitu loh. Harusnya kita betul-betul dulu jernih melihat. Contoh, saya ketika Menteri Agama menerbitkan surat pelarangan suara azan, saya salah satu orang yang tidak setuju dengan itu. Tidak setujunya kenapa? Bukan itu masalah yang terjadi di bangsa ini yang krusial. Suara azan itu bukan menjadi satu masalah yang berdampak terhadap persatuan kita. Itu loh. Lah kenapa azannya yang diurusin? Harusnya yang dia selesaikan pertama adalah masalah utamanya di mana? Ayo turun. Panggil semua pihak. Tanyakan di mana masalahnya. Apa kendalanya? Oh ini Pak, izin sudah 10 tahun. Panggil yang mengeluarkan izin. Kenapa? Ini belum selesai. Gitu loh. Ketika semua sistem berjalan dengan baik, ketika secara hukum legalitasnya sudah ada, maka mengurangi kesempatan pihak-pihak tadi, oknum-oknum tadi yang ingin merusak persatuan kita itu akan mengurangi kesempatannya. Itu akan menutup celah bagi orang-orang yang ingin mengadu kita sesama anak bangsa. Tapi kan yang terjadi tidak. Justru itulah kadrun. Ini, itu. Lah kita kalau menyelesaikan masalah, yang diselesaikan apanya? Masalahnya kan. Masa kita demam, tapi yang dimakan obat asam lambung, ya nggak nyambung. Gitu Bang Abu. Saya kembali. Siap. Silakan Bang Ibu Madam. Iya, di mute dulu. Silakan Ibu Madam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya. Kalau menurut pendapat saya ya, bahwa semua peraturan yang ada di negara ini itu sudah disepakati oleh semua agama ya, maksud saya. Jadi mau agama apapun itu sudah disepakatin bahwa setiap pendirian rumah ibadat itu harus memiliki aturan-aturan, dan itu semua sudah jelas gitu loh. Nah, terlepas dari misalnya di Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Nah, seperti kita tahu, hukum itu biasanya pasti akan
mewakili atau terjadi karena kebiasaan, culture, agama, dan lain-lain. Itu kenapa di beberapa negara peraturan itu berbeda-beda tergantung dari kehidupan, kebiasaan, dan mayoritas agama tertentu ya. Nah, kebetulan kan misalnya si teman kita, sudah pergi ya dia ya? Teman kita yang tadi Kristen itu kan tinggalnya di Indonesia yang mayoritas Muslim. Pernahkah dia tinggal seperti saya pernah tinggal di Bali selama 21 tahun, di mana kalau nyepi itu mau agama apapun kamu harus mengikuti mereka. Ya, yang 24 jam tidak ada lampu, listrik, internet, TV channel, nggak ada. Dan kita nggak pernah komplain, kita harus menghargai, dan itu saya lakukan bertahun-tahun, walaupun saya fobia banget dengan gelap dan nggak bisa keluar begitu ya. Tapi ya paling-paling kalau saya mau ya keluar dari Bali gitu. Jadi bukan saya yang menggerutu dan mengomeli peraturan, tapi saya yang harus keluar gitu. Kalau saya nggak sanggup 24 jam ada di daerah tersebut begitu loh. Nah, kalau kita lihat misalnya negara Perancis ya, negara Perancis itu mayoritas Kristen tapi mereka kan ateis ya. Yang jangankan beribadah, orang berenang memakai baju yang sopan secara Islam aja nggak boleh. Itu lebih gila lagi kan gitu loh. Jadi makanya kalau kita itu mau berpikir positif, tidak ada tuh kata-kata yang tadi diucapkan gitu loh. Jadi sebenarnya perkelahian ini karena apa? Apakah mereka nggak tahu informasi atau mereka terpancing emosi oleh suara-suara yang tidak menyenangkan ya, sehingga dia pikir itu adalah fakta. Terima kasih. Baik, silakan Bang Bob. Saya mungkin agak sedikit yang tadi saya singgung di awal ya, bahwasanya ketika di mana mayoritas di situ, maka yang minoritas mengikuti, dan itu suatu keniscayaan ya. Yang tadi saya contohkan seperti di Bali yang Bu Madam tadi sampaikan. Tapi kembali lagi ketika kita itu serahkan semua urusan itu kepada pemerintah, maka apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu yang kita taati. Tapi menurut penjelasan Bang Bob, bahwa memang aturan itu telah dijalankan, yang salah oknum. Mungkin seperti itu ya Bang Bob ya? Iya, betul. Silakan. Nah, Sebentar Bang. iya, Bang BK dulu. Sebenarnya aku tadi mau nghabisi yang namanya si Khilafah tadi, si Ferguson sama si Demian, tapi mereka sudah turun. Kayaknya mereka Ferguson. ya itu mereka dua-dua itu adalah ya maaf ya, mereka penghujat parah itu tadi saya mengejar mereka, kenapa tiba-tiba saya naik mereka turun. Tapi itulah. Oke lah Bang, makasih banyak Bang Abu. Di sini udah maghrib, barusan selesai aja nih, saya di depan masjid, saya mau sholat dulu. Oke, makasih Bang Abu. Baik, selamat jalankan ibadah sholat. Madam, ya terima kasih. Assalamualaikum semuanya Bang. Ya, waalaikumsalam. Nanti naik lagi ya. Ya insyaallah Madam. Istimewa. Ya, jadi apa yang disampaikan Madam tadi sebenarnya itu adalah salah satu teori penyusunan atau perancangan perundang-undangan ya. Karena undang-undang itu adalah untuk mengatur kehidupan banyak orang, kemaslahatan banyak orang, tentu undang-undang itu lebih condong kepada siapa yang lebih banyak di dalam negara itu atau di dalam kelompok itu, tentu lebih condong memikirkan kepentingan yang lebih banyak itu. Tetapi mari kita lihat apakah orang yang lebih banyak itu semena-mena mengesampingkan kepentingan yang lebih sedikit. Oh tidak. Saya berulang kali mengatakan, mungkin kalau banyak orang bilang, wah itu si Bob itu penyusup atau apa, penakut apa segala macam, terserah. Tapi yang saya alami dalam hidup saya mulai dari kecil, saya itu di lingkungan semua hampir cuman kami yang beragama Kristen, yang lainnya Islam. Sejak dari kecil tidak pernah kami diganggu, tidak pernah kami disiksa, Betul. tidak pernah kami dikucilkan atau dihina atau dikesampingkan, tidak. Bahkan dalam setiap acara-acara besar kami selalu dilibatkan. Terus saya mau bohongi apa yang saya alami itu? Terus saya mau bohongi apa yang saya rasakan itu? Ya enggak dong. Artinya apa? Saya bisa mempertahankan dalil saya bahwa tidak seperti itu. Mayoritas minoritas itu tidak pernah terjadi sebenarnya dalam kehidupan berbangsa. Kalaupun ada di daerah lain, itu bukan tentang mayoritas minoritasnya, tetapi kembali kepada manusianya, kembali kepada orangnya.
belum tentu sekelompok orang dapat mewakili atau dapat menjadi simbol dari sekian banyak yang lainnya. Nggak bisa dong. Ya, contoh seperti kejadian di mana itu kemarin yang tentang ibadah perayaan Natal itu. Nggak bisa langsung dikatakan wah itulah Islam. Wah saya keberatan dong. Karena apa? Saya hidup di lingkungan Islam, saya Natal nggak pernah diganggu. Gitu loh. Betul. Kalau ditanya, mungkin benar tuh Bang. Aku tinggal di lingkungan Kristen juga nggak pernah diganggu. Nah jadi itu sebenarnya saya bilang, mari kita memecahkan masalah itu tepat kepada apa yang menjadi masalah yang sebenarnya. Perhatikan teman-teman, ketika ada yang seperti itu, akan ada orang yang teriak langsung menyudutkan agama tertentu. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang pembenci agama itu. Jadi jangan kita mau dibawa, digiring. Enggak ada yang salah kok dengan agama di Indonesia ini. Gitu loh. Contoh seperti saya. Ujuk-ujuk ada kelompok yang saya tidak jelas ini agama apa, tapi mereka beribadah. Apa saya diam aja? Kan enggak. Saya kan tentu bertanya. Kalian ini apa sih? Agama apa sih? Gitu loh. Wah terus dia ngomong, di negara ini bebas memeluk agama, bebas beribadah. Jangan ganggu kami. Emang bisa gitu? Ya enggak lah bro. Ketika nanti ada penyesatan, ada yang tersesat, kami menjadi korbannya. Masyarakat sekitar yang akan menjadi korban penyesatan itu, menjadi kesesatan itu tadi. Wajar kami bertanya. Sebagai masyarakat yang ada di situ, di lingkungan itu. Karena pertama yang mendapat dampaknya adalah kami. Bukan langsung yang di luar pulau yang mendapatkan dampaknya. Enggak. Kami ini yang ada di sekitar situ. Nah itulah peran masyarakat setempat. Disitulah pentingnya kita membangun relasi yang baik dengan lingkungan. Sehingga kalau kita mau bangun rumah ibadah, masyarakat setempat sudah terbangun relasi. Kalau kita sudah baik hubungannya, baik komunikasinya, baik silaturahminya, saya rasa tidak akan ada yang muncul seperti itu penolakan-penolakan. Karena apa? Sudah saling mengenal. Sudah saling mengetahui, sudah saling memahami, begitu. Begitu Bang Abu. Siap, baik. Madam, ada tambahan? Ya, saya pikir saya juga pernah tinggal di luar Indonesia gitu, yang di saat kalau waktunya mereka beribadah itu di Eropa, mereka membunyikan lonceng ya, dan lonceng itu keras ya. Gitu. Tapi saya pikir tadi bahwa kalau manusia tadi itu memahami ajaran agamanya dengan baik gitu ya, pasti apapun yang terjadi dia akan bicarakan dengan baik-baik gitu loh. Bukan dengan pemikiran-pemikiran negatif gitu loh. Jadi kita tahu ya bahwa kaum muslimin ya dengan agama Islam itu bedanya cuma begini, kalau kaum muslimin adalah manusia-manusia yang beragama Islam, dipanggillah kaum muslimin. Tapi bukan berarti salah satu dari orang ini bertindak mewakili kelompok Islam gitu. Jadi itu harus digarisbawahi gitu loh. Jadi ada beberapa oknum-oknum tadi yang mungkin dia beragama A atau beragama B, jangan diklaim bahwa itu adalah seruan dari agama A misalnya kayak gitu. Itu yang nggak benar gitu loh. Jadi seperti saya bilang tadi, mau agama apapun di dunia ini ada yang baik, ada yang enggak gitu loh. Nah masalahnya adalah kita harus mempelajarin juga ya, kita harus mempelajari kebiasaan-kebiasaan suatu daerah gitu loh. Ada suatu daerah yang memang sangat fanatik, sehingga di saat fanatik, kalau memang sudah mempunyai aturan-aturan tertentu, karena kan setiap daerah itu mereka daerah ya, yang tidak dipunyai oleh daerah lain. Jadi kan kita memang kalau nggak salah itu beberapa peraturan itu dia otonom beberapa aturan itu dia tergantung dari aturan pemerintah setempat gitu loh. Jadi jangan dilanggar begitu. Jadi yang aneh adalah begitu misalnya daerah itu adalah daerah A, ya tiba-tiba saja dia ingin merubah seperti maunya gitu dengan mengatasnamakan sebuah agama, itu yang tidak benar gitu loh. Jadi kalau memang di suatu daerah itu kebiasaannya memang tidak biasa,
Kenapa tidak dibicarakan dulu misalnya kepada kepala lingkungan, maaf Pak, saya ini, ada itu, ada segala macam. Pasti kan kita bicarakan, jangankan itu berubah agama ya. Kalau kita mau buat satu acara yang menimbulkan suara aja, kita harus berbicara kepada kepala lingkungan untuk meminta izin gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah dilakukan, saya yakin tidak akan ada huru hara ya. Bang, ini para lawyers berkumpul di sini semua ini. Ada Bang Bobs, ada Bang Muhammad, Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini topiknya pas ini, kita bicara soal hukum ini ya. Cocok kali ini ya pembahasan malam ini. Ya, Benar, mungkin Bang Muhammad menyesuaikan dulu ya. Iya. Silakan Bang Bobs di ini. Iya, silakan Bang Bobs. Iya, jadi apa yang disampaikan Madam itu tadi betul. Jadi begini teman-teman, kita itu beragama di Indonesia bukan hanya tentang Tuhan. Tidak. Ya. Jadi jangan pernah berpikir ketika ada aturan bebas beragama, maka sebebas-bebasnya. Lah enggak. Indonesia ini bukan hanya milik kita. Banyak juga manusia yang lain yang akan beribadah. Banyak orang lain yang akan menjalankan agamanya. Sehingga apa? Kita butuh membangun yang namanya relation. Ya, kita harus bersahabat dengan lingkungan. Itu. Sehingga ketika kita sudah bersahabat, kita sudah saling mengenal, maka ketika ada pertentangan juga, itu akan dibendung dengan rasa sungkan. Itu akan dibendung dengan rasa sungkan. Itulah pentingnya kehidupan sosial itu tadi. Itulah pentingnya ada hubungan yang baik dalam ranah sosial. Pentingnya sosial itu dia. Saya contohkan, saya yang bergaul di lingkungan, ketika saya mau melakukan ibadah kebaktian di rumah, itu tetangga nggak ada yang keberatan. Itu. Bahkan ketika ada tamu parkir, dikasih rumahnya, di sini aja parkir Bang Bob. Oke. Nah ada satu lagi warga yang juga Kristen, dia menegur pun tidak pernah, jarang di rumah, ikut perkumpulan tidak pernah. Ketika dia ibadah, tetangga itu nggak ada yang bersahabat. Akhirnya apa? Yang parkir entah kemana-mana. Tetangga nggak ada yang mau ngasih tempat parkir. Nah dari situ saya belajar, wah ternyata kehidupan sosial itu sangat berpengaruh dalam menjalankan ibadah ya. Gitu. Itu harus disupport, itu harus didukung dengan pola hubungan sosial yang baik. Gak bisa hanya semata-mata dilindungi. Gak bisa begitu teman-teman. Gitu loh. Nah makanya tadi yang seperti disampaikan Madam tadi, ketika kita juga ada mendapatkan pertentangan, ya jangan juga langsung merasa, wah begini. Saya sama seperti yang kemarin, saya lihat ada video viral ya, dilarang sama Satpol PP. Oh langsung membawakan, inilah kami ibadah dilarang. Justru orang yang bertopengkan ibadah itu yang nggak benar. Itu loh. Kalau dilarang parkir di situ, berarti karena ada aturan yang dilanggar. Ternyata benar, itu bukan tempat parkir. Lalu dia mengatakan, kenapa orang sana bisa, kami enggak? Yang salah mau ditiru. Kalau yang salah mau ditiru, jangan cerita ibadah. Parkirnya aja udah salah kayak yang lain itu. Kan nggak benar ya. Tapi kan yang ditangkap publik justru berbeda. Wah itulah, lihatlah, begonol. Aduh, ini parah. Silakan Bang Abu. Luar biasa ini.